Halo teman-teman, selamat datang di channel X Spoiler. Di video ini, saya akan membahas sebuah film berjudul Level 16, di mana menceritakan sebuah kelompok wanita yang hidup di sebuah asrama tertutup sejak bayi hingga dewasa, yang artinya mereka semua tidak sama sekali mengetahui tentang dunia luar. Jadi, sebelum masuk ke isi pembahasannya, bagi kalian yang sudah menonton spoiler film ini di channel lain, saya menyarankan untuk menonton lagi. Gimana pun juga, sudut pandang setiap orang berbeda-beda dan pastinya mendapatkan analisa yang berbeda pula. Jadi, selamat menonton, selamat mendengar, dan check this out. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa wanita yang sedang menonton tayangan di televisi. Malamnya, mereka semua tertidur dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Terlihat di sana seorang wanita bernama Vivian yang tak bisa tidur. Pelan-pelan ia buka kayu pada tempat tidurnya. Di sana ia mencoret papan itu sebagai tanda berapa lama dirinya berada di level itu. Keesokannya, rutinitas kembali dimulai. Mereka berkumpul di sebuah ruangan. Lalu datanglah seorang wanita bernama Brixie. Ia memberitahukan bahwa ada 3 wanita yang akan naik menjadi level 16, yaitu Ava, Rita, dan Vivian. Demikian, sekarang mereka mendapatkan teman baru di level itu. Di sana, Vivian bertemu dengan teman lamanya sewaktu mereka berada di level 13. Dia bernama Sofia. Tapi hubungannya tak begitu baik sewaktu mereka masih di level 13, yaitu ada perselisihan di antara mereka berdua. Sekarang, rutinitas yang baru telah dimulai. Besoknya di level 16, mereka diperintahkan meminum sebuah vitamin. Dan setelah itu, mereka semua makan. Memang hal itu mereka lakukan sejak saat kecil. Jadi mereka tak mengetahui tentang dunia luar itu seperti apa. Mereka hanya diperintahkan patuh oleh aturan yang berlaku di asrama itu, yaitu untuk tidak marah atau tidak berbicara dengan nada yang tinggi. Sampai nantinya mereka akan diadopsi oleh keluarga kaya raya dan akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Itulah yang diketahui oleh mereka semua. Di sini ini, Sophia menghampiri Vivian. Di sana ia memberitahu sesuatu yang jelas membuat Vivian terlihat kaget. Ia mengatakan jangan sampai Vivian meminum vitamin yang diberikan oleh pihak asrama ini. Dan sekarang mereka semua kini sedang mengantri untuk meminum vitamin itu, lengkap dengan CCTV di hadapannya. Jelas hal itu ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Setelah itu, Vivian pergi ke kamar mandi. Terlihat ia membuang vitamin itu. Ia mengikuti apa yang dikatakan oleh Sofia, meskipun ia tak begitu yakin apa yang dilakukannya benar atau salah. Malamnya, Vivian kembali tak bisa tidur, tapi yang lain sudah tertidur dengan begitu pulas. Lalu tak lama, Sophia terbangun dan menghampiri Vivian. Ia menjelaskan mereka yang tertidur tak akan bangun. Hal itu dikarenakan mereka meminum vitamin itu. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa sebentar lagi Brixie dan penjaga akan datang dan membawa salah satu dari mereka. Ia mengatakan kepada Vivian, kalau kau terpilih nanti, pura-puralah tertidur. Namun, sialnya Vivian terpilih. Ia dibawa penjaga ke sebuah ruangan. Tidak hanya Vivian, melainkan ada 2 murid yang dibawa oleh para penjaga. Tak lama kemudian, datanglah Pak Sutri yang sudah tua dan akhirnya
mereka pun memilih teman Vivian. Lalu Vivian pun dikembalikan ke tempat tidur. Kini penjaga itu membawa murid yang lain. Setelah penjaga keluar, Sofia menghampiri Vivian. Di sana Vivian memberitahu bahwa mereka semua harus pergi dari sana. Di tengah perbincangan tersebut, penjaga kembali datang dan membawa Sofia. Untung saja tak lama setelah itu, Sofia dikembalikan lagi ke tempat tidurnya. Besoknya adalah hari yang mereka tunggu-tunggu karena mereka akan menonton sebuah film di sana. Jelas, itu adalah film yang sudah ditonton berulang-ulang kali sama mereka. Jadi mereka sudah hafal mengenai dialog maupun adegan pada film itu. Malamnya, Vivian dan Sofia kembali terbangun. Di sana Sofia menceritakan mengenai asrama itu, bahwa ia memang sudah semenjak berada di level 13 tidak mengkonsumsi vitamin itu. Jadi setiap malam Sofia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ia menceritakan sesuatu yang membuat Vivian terkejut. Setiap malam ketika semua murid sedang tertidur, seorang penjaga datang ke kamar mereka dengan seorang diri. Di sana, penjaga itu menyentuh seluruh bagian organ intim setiap wanita, termasuk Sofia dan Vivian. Jelas saja hal itu membuat Vivian tambah yakin untuk segera keluar dari asrama itu. Namun, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat itu dengan kartu yang dimiliki setiap para penjaga. Di sini Sofia menghampiri Vivian yang sedang mengerjakan tugas. Di sana ia memberitahu mengenai bahwa ia bisa mengambil kartu tersebut saat penjaga datang malam hari untuk menyentuh mereka. Tapi teman Sofia yang bernama Alva merasa apa yang dibicarakan Vivian dan Sofia tidak baik. Jadi Alva memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada Brixie. Kemudian mereka semua diperintahkan untuk berkumpul oleh Brixie. Dan tiba-tiba Vivian dibawa lalu dimasukkan ke dalam kerangkeng. Di sana Brixie berkata, "Jadilah wanita yang patuh dan ramah." Malamnya, dan benar saja penjaga itu sendirian masuk ke dalam kamar mereka. Lalu ia membuka selimut salah satu dari mereka. Dan tiba-tiba saja Sofia dari belakang langsung mengikat penjaga itu. Sofia pun lari dari sana. Namun penjaga tersebut dengan cepat memukulnya. Untung saja Sofia berhasil memukul penjaga itu dengan benda yang berada di sekitarnya. Ia pun langsung mengambil sebuah kartu dari penjaga itu dan mencari tempat keberadaan Vivian untuk membebaskannya. Tapi ketika ingin membebaskan Vivian, alarm tiba-tiba saja berbunyi. Sofia langsung berlari meninggalkan Vivian seorang diri. Besoknya mereka semua berkumpul. Brixie mengatakan bahwa Sofia telah menjadi pengkhianat dan mencuri kartu dari penjaga. Dan kartu tersebut telah diberikan oleh salah satu dari kalian. Namun tak ada satupun yang mengaku. Bahkan sebenarnya Vivian juga tak tahu di mana kartu itu. Alhasil, masing-masing dari mereka akan dihukum setiap hari sampai kartu itu ditemukan. Sebelum mereka tertidur, Brixie memberikan mereka satu persatu vitamin. Tentu saja itu adalah obat bius supaya mereka tertidur. Malamnya, ketika mereka semua sedang tertidur lelap, terlihat Vivian berusaha untuk tetap tidak tidur. Ia tahu ia harus segera pergi dari sana. Ia lalu mencari kartu yang dimana Sofia simpan. Ia terus mencari dan mencari. Akhirnya kartu tersebut telah ditemukan di belakang tempat tidurnya. Kemudian ia membuka pintu ruangan itu. Namun sialnya kartu tersebut tak berhasil membuka pintu itu. Mungkin
kode pintu tersebut sudah diubah oleh Brixie. Vivian tak menyerah. Ia mencoba membuka baut pada pintu itu dengan kartunya. Untung saja ia berhasil. Kemudian Vivian menghampiri Brixie yang berada di sana. Ia menanyakan keberadaan Sofia. Brixie pun langsung memberitahukan keberadaan Sofia. Namun setelah itu ia langsung menyerang Vivian untuk membiusnya. Tapi dengan sigap Vivian berhasil menghindarinya dan langsung menghantam Brixie dengan sebuah lampu. Dengan cepat ia pun langsung membius Brixie. Demikian, kini Vivian berhasil keluar. Di hadapannya ada sebuah pintu yang bisa langsung keluar dari tempat itu. Di sana ia melihat bulan untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi pelan-pelan ia tersadar bahwa ia harus menyelamatkan Sofia. Ia pun langsung bergegas mencari Sofia. Ia terus mencari di dalam ruangan gelap. Sampai pada akhirnya Vivian menemukan Sofia dalam tangan yang terikat. Dan ternyata tempat itu adalah tempat penyimpanan mayat. Mereka di sana menemukan 3 mayat. Salah satu dari mayat itu ternyata adalah Rita, yaitu teman mereka yang dibawa oleh penjaga itu untuk sebuah hukuman. Pelan-pelan mereka membuka kantung mayat itu. Secara tidak sengaja mereka terkejut. Hal itu karena mereka melihat wajah Rita yang sudah hilang kulitnya. Kemudian mereka sudah bisa pergi dari sana. Akan tetapi Sofia ingin kembali ke dalam sana untuk menyelamatkan yang lainnya. Awalnya Vivian tak mau ikut dengan Sofia karena hal itu akan membuat mereka gagal untuk keluar dari asrama itu. Tetapi Sofia bersikukuh untuk pergi. Lalu ia masuk ke dalam kelas di mana di sana terdapat wanita dengan level di bawahnya. Sofia memerintahkan mereka untuk membangunkan yang lain dengan cara ia adalah suruhan dari Brixie. Di sisi lain, Vivian sedang menunggu Sofia. Ia melihat penjaga yang masuk ke dalam ruangan. Ia ikuti penjaga itu sampai Vivian menemukan televisi. Ia mencoba menyentuhnya, lalu televisi itu memutar sebuah video di mana itu membuat Vivian tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan selama ini. Dan ternyata apa yang mereka janjikan selama ini mengenai adopsi itu bukanlah sebuah kebenaran. Mereka semua menjual kulit dari setiap murid di sana yang masih terlihat muda, yang membuat setiap wanita yang sudah menua akan menjadi muda. Di sisi lain, Sofia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada tempat ini. Tapi mereka semua tak percaya dengan perkataan Sofia. Lalu tak lama Vivian datang dengan membawa Brixie yang masih setengah sadar. Tapi mereka semua masih tak percaya. Kemudian Vivian menemukan sesuatu di leher Brixie, yaitu sebuah sambungan kulit. Ternyata Brixie adalah salah satu dari orang-orang yang mengganti kulit wajahnya agar terlihat muda. Pada akhirnya mereka semua percaya. Lalu mereka semua membawa Brixie ke tempat di mana Vivian pernah dikurung. Vivian pun mengatakan sesuatu yang sama saat Vivian tempo lalu dikurung. Lalu mereka semua pergi menuju pintu di mana itu adalah jalan untuk keluar. Ketika pintu tersebut kebuka, alarm langsung berbunyi dengan keras. Mereka semua langsung berhamburan pergi dari sana. Sementara Vivian dan Sofia memasuki sebuah gudang. Mereka bersembunyi di sana. Tapi keberadaan mereka diketahui oleh penjaga. Tak disangka Dr. Miro datang dan meminta Vivian untuk kembali. Tapi Vivian menolaknya dengan keras. Kemudian Vivian memutuskan untuk merusak wajahnya dengan pisau
itu dikarenakan agar dirinya tidak dimanfaatkan. Paginya, seseorang mendobrakkan pintu itu. Ternyata itu adalah seorang polisi. Mungkin teman-temannya yang berhasil selamat melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sekarang Vivian dan Sofia berhasil sepenuhnya selamat untuk melanjutkan kehidupan yang sebenarnya. Lalu kemudian film pun selesai. Jadi mungkin begitu kurang lebihnya. Jika ada kesalahan dalam cerita tadi, saya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa nantikan konten-konten selanjutnya.